ada soal di laboratorium hanya tersedia HCl 5%. Ya, berat, dan larutan HCl 25%. Nah, seorang praktikan akan membuat 1000 gram larutan HCl 12%. Nah, ini artinya kita mencampur HCl yang encer dengan HCl yang pekat untuk mendapatkan HCl 12%. Nah, pertanyaannya adalah apa sebaiknya dilakukan praktikan tersebut. Nah, ini kita coba bahas. Saya pakai diketahui kan, HCl 5%. Dan kemudian ada HCl 25%. Ya kan? Nah, kemudian untuk ditanyakannya itu adalah kita ditanyakannya adalah kita mau membuat HCl 12%. Ya, HCl 12% sebanyak 1000 gram. 1000 gram. Ya. Nah, kalau untuk kita lihat dalam praktek, ya, ini adalah proses pencampuran. Ya, pencampuran dari yang encer dengan yang absolut. Nah, ini kita gambar dulu. Kalau tahapannya tadi untuk neraca massa adalah kita gambar. Ini kan persoalannya kalau kita gambar lebih ringkas. Nah, kita gambar dulu. Kita insert menggunakan shape, ya. Shape. Nah, kita pakai suatu bejana sini, ya. Suatu bejana. Nah, kemudian kita masukkan, ada yang masuk, ada yang keluar, artinya produk. Ya, ini kita gambarkan supaya lebih ringkas persoalannya. Kita oke, kita masukkan sini, ada yang masuk, ya. Kemudian ada yang keluar produknya. Ini kan mixer. Kan sini, nah ini kita coba untuk diperbesar, ya. Ini in, ya kan, yang masuk, ya, ini mixer. Ini kita mixer, ini kita namakan mixer. Di sini ada HCl yang 2 konsentrasinya, ya, 5%, ya. Kemudian ada yang 25%. Nah, ini kita sini bentar, ya. Ya, ini yang HCl 5% saya masukkan untuk insert shape supaya bisa, nah, saya masukkan. Ini HCl, HCl 5%, kan? Kemudian yang bawah, copy sini bawah, paste. Ini adalah HCl 25%. 25%. Ya, untuk menjadi produk. Nah, ini produk kan yang keluar. Yang keluar itu adalah 12%. Ya, HCl 12%, kan? HCl 12% sebanyak 1000 gram. Nah, ini kan. Jadi saya sini 1000 masuk sini 1000.
kan? 1000 gram. Nah, dalam neraca massa, persoalan ini kita sederhanakan, digambar supaya gampang dengan diagram blok. Kemudian masukkan analisa untuk yang kuantitatif. Yang kuantitatifnya 5%, 25%, 12% ini kuantitatif. Nah, kualitatifnya ini HCl, ini HCl, ini HCl, ya kan? Nah, HCl 5% artinya dia ada campuran lain, ya kan? Pelarut dari HCl adalah H2O atau air, kan? H2O di sini ada H2O, yang pelarut dari HCl. Nah, biasanya kalau kita untuk mengencerkan menggunakan air aqueous, ya kan? Dan di sini HCl 5%, artinya konsentrasinya 5%, nah pelarutnya itu adalah 95%. Kan? 95% dari air. Ya. Kemudian sama di sini. Kalau di sini HCl-nya 20%, maka untuk H2O-nya itu adalah 75%, ya, konsentrasi. Ya. Nah, ini sama juga, ya. Kalau umpamanya sini 12%, ya HCl-nya 12%, maka untuk airnya, ya, untuk airnya berapa, Benita? Berapa, Benita? 88, Pak. Ya, 88% ya. Oke. Nah, yang masuk itu harus konsentrasi keseluruhan akumulasinya itu 100 ya. 5 sama 95 100, 25 sama 75 100, 12 sama 88 100. Ya kan? Nah, setelah itu ada namanya di sini ada neraca massa total. Nah, untuk neraca massa total keseluruhannya, nah, ini gambaran udah jelas ya. Nah, saya pakai tambahan sini aja, slide ke bawah aja. Slide ke bawah. Di gambarnya saya pakai buat menghitung. Ya, saya copy aja dulu deh. Copy di sini. Paste. Oke, ini saya hilangkan karena sudah ini ya, artinya digambarkan dengan dalam satu sistem. Ya. Saya coba untuk saya hilangkan dulu. Saya hilangkan. Ya. Saya crop dulu. Crop. Saya ke sini. Saya ke atas untuk menghitung neraca massa. Ya. Ya, ini gambarannya. Nah, untuk neraca massa total dihitung ya secara keseluruhan. Jadi kita bisa membuat boundary atau batasan sini. Saya masukkan batasannya, dan saya masukkan melalui shape. Sini shape, saya masukkan ke sini shape. Nah, ini saya begini, itu namanya, nanti saya dulu. Ntar saya no fill. Oke, kemudian kita menggunakan dash line. Saya menggunakan dash line. Oke, kemudian kita warnanya itu adalah merah. Ya, dash line-nya mungkin agak ini deh. Oh, jelek. Oke.
Oke. Oke, ini dasline-nya, ini warnanya merah. Nah, ini namanya neraca massa keseluruhan atau neraca massa total. Ya. Ini yang in, ya, ada in 2, ini dengan ini, kemudian keluar. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan, kita tambahkan sini untuk simbol, ya, simbol-simbolnya. Kita bisa masukkan sini simbol A, B, dan C. Nah, kita masukkan di simbolnya. Sini saya copy dari yang ada aja dulu. Yang ada, saya masukkan ini untuk simbol, untuk memudahkan kita menyederhanakan masalah. Ini kita pakai simbol A. Ini simbol A, yang ini A, ya. Kemudian yang ini B untuk bagian bawah yang masuk. Ya, ini B. Nah, kemudian untuk yang keluar kita kasih bisa C. Ini adalah C. Oke. Jadi A dan B itu yang masuk, yang C yang keluar. Nah, kita tulis ini untuk neraca massa total. Kita kecilin aja. Saya kecilin aja sini. Namanya 15. Oh, masih kelihatan ya? Pak. Total. Kita geser. Nah, untuk menggambarkan neraca massa total, kita lihat untuk neraca massa total. Kita belum masuk ke komponen, jadi neraca massa total. Yang masuk, ya, ini dalam keadaan steady. Dalam keadaan steady. Dalam keadaan steady state. Ya, dalam keadaan steady state artinya flow rate atau laju alir yang masuk, ya, laju alir yang masuk itu sama dengan laju alir yang keluar. Itu namanya steady state. Ya. Maka dalam neraca massa total sini, dalam neraca massa total, lihat simbolnya, itu A yang masuk, ya, ditambah A ditambah berapa? Ini A ditambah B. B, ya, ini yang masuk ya, lihat yang alir masuk. A ditambah B masuk, maka yang keluar itu adalah C, ya kan? Itu neraca massa total. Kemudian kita masuk neraca massa komponen. Ini ada 2 komponen. Saya besar aja, saya besarkan. Ada 2 komponen, di sini ada air dan HCl. Ya. Neraca massa komponen. Jadi kita masukkan neraca massa masing-masing komponen. Di sini kita yang pertama, ya, kita menggunakan HCl. Okay. Untuk neraca massa HCl, kita lihat ya, untuk yang ngikut yang untuk yang aliran masuk dengan sama dengan yang keluar. Untuk yang HCl,
HCl di sini konsentrasinya adalah 5%. Ya. Jadi 0,05 ya. 0,05 ya. Jadi persen 0,05% dikali A. A-nya adalah laju alir sini. A-nya itu laju alir. Jadi 0,05 dikali dengan A. Kemudian yang masuk lagi mana? Di sinilah aliran B. Ya. Untuk aliran B, untuk HCl-nya adalah berapa? Benita. Untuk aliran B-nya nih, HCl-nya berapa? 0,25 ya dikali dengan B. Ya. Sama dengan kita lihat yang C. 12C. 0,12 kali C. Oops. Kali dengan C. Kita lihat di sini sudah diketahui untuk laju alirnya. Laju alir di sini 1000 gram. Maka persamaan yang ini kita bisa masukkan untuk yang C-nya. Ini kita copy aja ya, C copy sini. C copy, saya paste, ya, saya geser, up. Ya. Nah, C-nya itu laju alir sini udah ada diketahui. Ini adalah 1000, ya. 1000 gram. Nah, ini sudah ada nilai untuk yang di sebelah kanan, ruas kanan, ya kan? Nah, kita sederhanakan lagi. Oke, saya copy aja sini, copy, kan? Nah, ini 0,12 kali 1000 berapa? 1, 2, 3, 120 ya. 0,12 kali 1000. Benar nggak, Benita? 1, 2, 3. Ya, 120 ya. 20, Pak. 120 ya. Oke, kemudian untuk neraca ke bawah nih. Saya turunin lagi. Kemudian untuk neraca massa komponen air. Ya, water atau H2O. H2O ya. H2O. Kita lihat jual sama seperti HCl. Ini H2O di sini. H2O berapa persen ini? Ilona. H2O. 0,95. Ya, 0,95 dikali dengan A. Karena A, kenapa A? A-nya itu kita mau tahu, mau kita cari. A dan B ini kita mau cari. Ya, kalau C udah ketahui nih 1000 gram. Ya. Nah, yang belum diketahui adalah A dan B. Maka untuk H2O yang masuk di komponen A yaitu 0,95 A. Ya. Kemudian ditambah yang B. Nah, B itu adalah 0,75 kali dengan B. Ya. Kemudian sama dengan nah, ini bisa lihat di sini H2O-nya adalah 88%. Ya, jadi 0,88 ya, kali C. Ya, tapi C-nya udah diketahui ini kan. Ya, seperti tadi HCl. Nah, kita masukkan nilai C-nya yang sudah ketahui. Kita copy aja di sini. Copy. Saya geser.
C-nya itu adalah 1000. Ya, C-nya adalah 1000. Nah, kita sederhanakan lagi. Ya, nilai C-nya kita masukkan 1000, maka kita bisa hitung. Saya copy aja sini. Ya, jadi 0,88 kali 1000. Berapa, Benita? 880. 880. Ya, benar, 880. Nah, di sini ada 2 persamaan. Sebenarnya ada 3 sih. 3 persamaan. Yang ini yang atas neraca massa total, K-nya kan sudah diketahui. Ya, K-nya sudah diketahui ini kan. Ini A tambah ya, A saya besar saja. Ada yang bilang ya. Lalu target kan. Saya ke bawah aja deh kalau gitu. Saya keluarin aja. Ya, ini A ditambah B tambah B sama dengan 1000. Kan, kayaknya ini 1000. Di sini kita bisa masukkan, ini adalah persamaan 1. Kan. Intinya kita mau cari nilai A dan B-nya ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke persamaan 2. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 3. Ya. Ini intinya kita mau cari nilai A dan B-nya. Ya. Jadi A, B, dan C. Dari sini udah jelas belum? Jelas, Pak. Oke. Setelah itu saya pakai menggunakan equation. Ini dijawab. Oke. Saya menggunakan equation, saya copy aja, bisa nggak saya copy ya? Saya copy sama 1, saya copy. Masukin ke equation. Kemudian bisa. Niatnya baik. Paste. Oke. Oke, persamaan 1, kemudian persamaan 2. Saya copy lagi sini. Saya copy, masukkan ke persamaan. Kita mau cari ininya ya, apa A dan B-nya. Oke, masuk. Ya kan? Kemudian persamaan 3, saya copy lagi di sini. Saya copy, kita pindahkan ke sini. Dan Ctrl V. Ya, di sini ada 3 persamaan. Intinya kita mencari nilai A dan B-nya. Ya. Nah, kalau di SMP kita pernah belajar untuk menghilangkan atau mencari menggunakan eliminasi Gauss. Ya. Kita bisa mengambil persamaan 1 ke 2, kemudian 1 ke 3 atau 2 ke 3, sembarang aja sih. Nah, ini kan pecah-pecahan. Ada cara, ini kayak seperti ini ada cara pertama. Cara untuk saya perbesar aja nih. Saya perbesar dulu. Saya perbesar. Ini saya gedein dulu. Saya 10. Other 10. Nah, kita bisa masuk persamaan 1, kita bisa masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya. Nah, cara yang pertama sini. Saya perbesar dulu ya. Kasih 10. Dan 1. Kan? Kita menggunakan persamaan 1 ya, dan 2. Ya. Persamaan 1 di sini saya copy aja.
aja persamaan 1, copy aja sini dan kita paste, ya. Jadi A tambah B. Oke, kita keluarkan salah satunya. Jadi A sama dengan 1000 ya dikurangi dengan B. Kan? Jadi persamaan 1 ini A sama dengan 1000 dikurangi B. Maka kita masukkan ke persamaan 2. Saya copy. Kita masukkan ke persamaan 2. Ya. Nilai A itu adalah 1000 dikurangi B. A-nya aja. Ya, maka untuk yang nilai ini kita bisa gantikan. Ya. Ini kita gantikan adalah 1000 dikurangi B. Copy, paste di sini, paste. Ya. Sorry, kita dari awal aja biar nggak bingung. Get dulu, saya get dulu. Get. Jadi awalnya saya Ctrl get. Saya copy dari kesamaan 2, copy kesamaan 2, copy, paste. Kan? Jadi A-nya itu adalah 1000 dikurangi B. Nah, ini kan ada jadi satu variabel kan? Jadi satu variabel kita bisa hitung jadinya. Maka kita bisa hitung. Jadi 0,05 dikali 1000. 1, 2, 3, 50. Ya. 50 dikurangi 0,05 B. Ya kan? Kemudian ditambah 0,25 B. Ya. Sama dengan 120. Nah, di sini ada yang variabel B, kemudian ada yang konstanta. Nah, itu kita kelompokkan. Ya. Yang 50 kita pindah ke ruas kanan. Ya. Kemudian kita selesaikan yang B. Ini 0,05 minus 0,05 ditambah 0,25. Berapa? Benita. Berapa? 2, Pak. Hah? 0,2. Dikurangi 0,05. 0,2. Benar. Sini kita tulis 0,2 B. Kita besar dulu. Size dan 0,2 B. Itu yang nilai B-nya sebelah kiri, kemudian yang konstantanya ke kanan. Jadi sini 120 dikurangi 50. Dapat nilai B-nya kan? Maka nilai B-nya sama dengan 120 dikurangi 50. 70, Pak. 70. Ya. Nah, 70 dibagi 0,2. ya 0,2. Ya, ini kita pakai menggunakan persamaan. Ini kita view, kemudian toolbar. Ya. Nah, di sini 70 dibagi 0,2. Ya. 350. 350. Ya, itu dapat nilai B-nya. Itu cara 1. Ya. Kalau cara 2 sebenarnya sebanyak cara juga sih. Cuman saya juga ini cara 2. Cara 2 kita ngambil persamaan 2 dan 3. Kita copy aja persamaan 2 dan 3. Ya. Itu dari persamaan. Lalu kita geser dulu nih. Nah, itu persamaan 2
dan 3. Kita copy di sini. Copy, kita paste. Kita geser dulu. Kita paste. Persamaan 2-nya, kemudian persamaan 3. Kita copy lagi. Copy. Ini paste. Kan? Nah, ini untuk cara kedua, ya, kita bisa mengalihkan, kita bisa mengeliminasi salah satunya, ya. Kita bisa, umpamanya untuk yang mau eliminasi di bagian A, ya, untuk A-nya kita eliminasi, ya, maka bagian atas kita kali 0,95, kemudian bawahnya adalah 0,05, jadi nilainya akan sama, ya. Nah, ini kita coba untuk yang kita bracket dulu, kita kasih bracket untuk yang sini, apakah bisa kan? Ya. Nah, ini kita kali, ya, kali 0,95, kemudian bawahnya kita kali dengan 0,05, kan? Maka didapatkan hasil. Nah, ini kita dapatkan hasil di atas kali 0,95, di bawah dikali 0,05, ya. Kita coba sini untuk 0,95, ya, 0,95, ya, dikali dengan 0,05, ya, itu sama dengan 0,0475. Copy, kita masukkan sini, paste, saya perbesar size ada 10, ya, 0,0475. Nah, ini 0,0475A, ya. Kemudian ditambah 0,95 dikali dengan 0,25. Ya. Bapak, itu 0,0475 itu hasil dari yang mana ya, Pak? Ini 0,95 dikali 0,05. Oh, alah. Salah. Hah? Gimana? Iya, saya pikir itu 120 dikali 0,95. Enggak, ini saya, karena nih whiteboardnya agak ini ya. Sebenarnya ada mutlak, ada semacam seperti separasi ya. Saya gambarnya karena ini bukan whiteboard, jadinya agak susah ya. Lalu seperti ini nih harusnya ada seperti whiteboard, seperti batasan gitu, ada batasan dibatasin. Ini saya pakai yang oke, ini begini kan, juga sama kasih gambarnya yang ini juga ya, ini 0,95 dikali 0,05, 0,75, ya kan. Kemudian 0,95 ya, 0,95 ya, kemudian dikali dengan 0,25, 0,25. Ya, itu adalah 0, saya copy sini, copy 0,2375. Di sini kita masukkan sini. Ya, ini besar size ada 10. Ya, B ini ya, B kan sama dengan 120 dikali 0,95.
Berapa, Benita? 120 dikali dengan 0,95. 114. Yang kita tulis di sini 114. Nah, di bawahnya 0,05 ya dikali 0,95, tetap kan sini, jadi 0,475. Saya copy aja, paste, ya. Kemudian ditambah 0,05, saya ini pakai ini 0,05 ya, dikali dengan 0,75. Ya, ini adalah 0,03. Saya copy aja. Saya paste ini, saya perbesar size other 10 ya. 0,0375 B ya. Ini B. Oke, sama dengan 0,05 kali 880, 880. Berapa, Benita? 880 Pak, 44. berapa? 44. 44 ya, kita tulis ini 44. Nah, jadi kan eliminasi. Nah, ini A-nya kan sama. Ya. A-nya sama, kita kurangi dong. Ya. Nah, kita bisa di sini kita kurangi. Saya turunkan. Saya pakai apa ya? Ini. Cep. Ini dikurangi ya. Nah, sebentar. Ando. Oke, ini kita kurangi. Saya pakai ini aja. Oke. Ini kita kurangi. Kita lihat di sini untuk style text. 0,0475 dikurangi 0,40, 0, ini kan? Tambah. Nah, 0,2375 dikurangi 0,0375. Berapa, Benita? 0,2375 ya, dikurangi 0,0375, 0,2 B ya. 0,2 B maka sama dengan 114 dikurangi 44. Berapa, Benita? 14 dikurangi 10, Pak. 10 sama dengan 10. Nah, ini kan sama kan, cara 1 cara 2 nih ya, maka B dapat sini, maka B saya geser, itu sama dengan, maka B sama dengan 70. Saya copy, saya 70 dibagi 0,2 ya, sama dengan 50 ya, sama dengan ya, ini sama kan nilainya, B-nya sama 350 ya. Maka untuk mencari nilai A-nya ya tinggal masukin. Untuk mencari nilai A kita ambil dari sini, persamaan sini kan?
ya. Maka A sama dengan 1000 dikurangi 350 berapa? 650 ya. Atau kita bisa masukkan kebersamaan ini, bisa nih, A sama dengan 1000B, atau dari sini juga bisa kesamaan ini sama, nanti hasilnya akan sama ya. Jadi untuk A itu 650, kemudian B 350. Nah, itu kita bisa masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini nilai A. Tadinya nilai A itu adalah 650, kita masukkan sini. A sama dengan 650 kan. Kemudian B-nya B-nya itu adalah 350 ya. Ini B-nya 350. Nah, kita tulis sini B sama dengan 350 350. Nah, K-nya itu kan 1000, jadi balance ya kan, 6,5 sama 350, jadi 1000 kan. Nah, ini pertanyaannya adalah di sini, apa sebaiknya dilakukan praktikan tersebut ya? Apa sebaiknya yang dilakukan praktikan tersebut ya? Jadi di situ apa, praktikan akan mencampur. Saya masukkan sini untuk konklusinya, save ya. Untuk konklusinya di sini ya. Fill. Oke, kan ya, namanya sistem. Apa yang sebaiknya dilakukan praktikan? Dia mencampur ya. Jadi mencampur larutan HCl sebanyak berapa? HCl 5% ya. HCl 5% itu sebanyak 650 gram ya. Dengan ya ditambah ya dengan HCl 25% banyak 350 gram. Nah, itu kesimpulan dari persoalan ini. Jadi campur larutan HCl sebanyak 10 gram, dan kemudian ditambah dengan HCl 25% sebanyak 350 gram untuk mendapatkan HCl 12% ya. Mendapat HCl 12% sebanyak 1000 gram. Ada pertanyaan? Gimana? Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah. Oke, kemudian kita contoh lagi. Pak, maaf Pak, ini saya udah
jam pulang. Saya udah dikunciin, Pak. Oh iya iya. Mau apa, Pak? Oh Alfa ya, di Alfa ya. Bukan, Pak. Saya di PT, di kantor. Oh ini jam pulang ini. Enggak, Pak. Harusnya tadi jam 8. Oh kamu sendirian? Ini udah pulang Iya, kan? Pak. Oke Kalau pulang. lanjut hari Sabtu bisa nggak, Pak? Bisa. Tergantung si Ilona bisa nggak hari Sabtu? Ilona? Mana Ilona? Kamu mau Sabtu jam berapa? Iya, Pak. Sabtu jam berapa? Oke lah, kamu pulang dulu deh. Kamu lagi nyalain motor ya? Halo, Benita. Nanti di 18.900, Halo, Benita, kamu pulang dulu. Ya, nanti di grup WA aja deh, ya. Oke, hari ini cukup sekian dulu, ya. Benita dengan Ilona hari ini cukup sekian dulu ya. Iya, Pak. Oke, karena Benita mau pulang. Kalau ada pertanyaan, silakan melalui grup WA. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.